Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pejuang Bawi Karsu. Pada kesempatan kali ini, kami dari C8 akan mempresentasikan hasil dari tugas analisis dan perencanaan realisasi aspirasi Agenda 6 LDK OSIS PK Bawi Karsu 2020. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri, yaitu saya Nareswara Kanya Maharsi, nomor peserta A10. Dan saya Romero Himalaria G, nomor peserta A24. Sebelum presentasi ini dimulai, perlu saya sampaikan bahwa seluruh materi yang ada dalam pemaparan ini merupakan hasil aspirasi yang sudah dilakukan oleh PK Bawi Karsu pada agenda sebelumnya, yang kami cari jalan tengah dan kemungkinan solusi-solusi yang bisa dilakukan untuk masalah-masalah ekskul pada si 8. Mungkin bisa langsung dimulai presentasinya. Yaitu analisis realisasi e-aspiration ekstrakurikuler Sekbid 8. Next. Untuk isu atau masalah yang kami fokuskan yaitu ada 6. Yang pertama, kebutuhan pelatih dari pihak eksternal, lalu kebutuhan dana penunjang tambahan dari sekolah, kurang tertatanya penjadwalan rutin ekskul secara general, lalu ada anggaran kas ekskul yang kurang untuk mencukupi dana pelatih, ketidakjelasan struktur internal ekskul, dan yang terakhir, publikasi penjadwalan ekskul di SMAN 3 Malang agar jelas dan dapat diakses oleh seluruh warga Semanti. Next. Untuk isu yang pertama yaitu kebutuhan mendatangkan pelatih dari pihak eksternal. Situation yang ada, Extracurricular Require, BBD, BORKES, dan BITRAT merasa perlu akan adanya pelatih eksternal dalam berjalannya kegiatan ekskul mereka. Kemudian complication-nya di sini adalah butuhnya kegiatan ekskul tatap muka minimal sekali untuk perkenalan, penjelasan, lalu dilanjutkan dengan latihan mandiri di rumah. Perkenalan yang dilakukan nantinya diharapkan bisa fokus kepada eksplorasi Arcturus. Perlunya bimbingan khusus untuk siswa yang baru belajar dalam bidang sesuai ekskul tersebut. Perlu diketahui bahwa ekskul-ekskul yang dibawahi oleh si 8 merupakan ekskul yang membutuhkan praktek langsung. Namun karena mungkin di masa pandemi seperti ini tidak memungkinkan, bisa diganti dengan minimal satu kali pertemuan langsung yang nantinya langsung dilanjutkan dengan latihan di rumah. Question yang ada yaitu bagaimana cara menjalankan ekskul yang efektif di tengah pandemi. Apakah kegiatan ekskul akan menjadi efektif dengan adanya pelatih eksternal dan bagaimana caranya? Apa yang akan dilakukan jika sekolah tidak menyetujui adanya kegiatan ekskul tatap muka secara berkala? Answer yang kami sajikan yaitu dengan mendatangkan pelatih eksternal, melakukan online workshop dengan alumni atau kakak kelas yang akan sangat menambah pengetahuan. Di saat pandemi bisa diefektifkan dengan sekali pertemuan langsung mengenai jadwal dan teknis sehingga bisa dilanjutkan dengan latihan sendiri di rumah. Selain itu, pelaksanaan ekskul dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan media conference serta melakukan eksplorasi dari tugas kritis dan bermanfaat. Next. Isu yang kedua yaitu sumber dana untuk fee pelatih. Situationnya, ekskul BORKES dan BITRAP merasa perlu akan adanya tambahan anggaran dana untuk memenuhi pelatih karena dana dari uang kas belum mencukupi memenuhi fee pelatih. Complication-nya di sini, anggota ekskul BORKES dan BITRAP masih tergolong minim jumlahnya. Dan kas yang sudah dilakukan masih belum dapat memenuhi jumlah fee pelatih yang cukup mahal, terutama BORKES. Karena BORKES dan BITRAT sendiri perlu diketahui mungkin jumlah anggota yang ada di dalamnya juga mungkin masih kurang sehingga tidak maksimal untuk kas-kas yang diperlukan masih kurang banyak untuk pemenuhan fee pelatih. Questionnya, bagaimana cara efektif untuk memenuhi pembayaran fee pelatih? Apakah ada pihak yang tidak menyetujui jika ada penambahan kas?
Answer yang kami sajikan yaitu melakukan koordinasi antara bendahara OSIS dan sekolah, serta anggota Sekbid 8 dan perwakilan ekskul. Penambahan dana jika tidak ada dari sekolah adalah dengan cara membuat konten kolaborasi antar kedua ekskul yang nantinya diupload di platform yang dapat menghasilkan uang, membuat isu atau gimmick di media sosial yang nantinya bisa diharapkan bisa menghasilkan uang dan menarik perhatian siswa agar mengikuti ekskul tersebut. Next. Isu selanjutnya, kebutuhan dana penunjang tambahan dari sekolah. Situationnya, ekskul choir, BBD Orkes, dan Bitrat memerlukan adanya pengadaan dana penunjang tambahan untuk keberlangsungan ekskul mereka. Complicationnya, beberapa kegiatan dari keempat ekskul tersebut cukup memerlukan properti atau unsur-unsur penunjang tambahan karena dananya masih tergolong kurang jika dari kas saja. Diperlukan dana penunjang tambahan dari sekolah. Questionnya, apa saja properti penunjang urgen yang dibutuhkan oleh ekskul dan bagaimana cara mengatur agar kebutuhan tetap terpenuhi namun dengan anggota ekskul yang juga tidak dibebani iuran yang banyak? Answer-nya, properti adalah kostum serta alat-alat lain penunjang penampilan yang kebutuhannya bisa dipenuhi dengan cara memikirkan konten atau kegiatan yang dapat menghasilkan uang seperti aktif melakukan webinar atau konten-konten virtual project yang bisa diupload di YouTube sehingga dapat menghasilkan uang yang nantinya diharapkan tidak memberatkan iuran tampil kepada anggota ekskul. Next. Isu selanjutnya yaitu ketidakjelasan struktur internal ekskul atau komunitas. Situationnya, ekskul Bitrat merasa memerlukan adanya pembenahan dari struktur keanggotaan dalam ekskul Bitrat. Complicationnya, kurangnya anggota ekskul Bitrat sehingga struktur keanggotaan masih kurang dan memerlukan perombakan pembenahan ulang agar pembagian kinerja dapat terbagi dengan baik. Question yang ada yaitu apakah dengan struktur keanggotaan yang sekarang sudah berjalan dengan efektif dan bagaimana solusi yang sebaiknya dilakukan untuk memperbaiki struktur keanggotaan. Answer yang kami berikan adalah dengan cara mempromosikan Bitrat dengan menunjukkan prestasi-prestasi yang telah diraih atau pembuatan proyek seperti kerjasama dengan Bipers untuk liputan khusus Bitrat, konten IGTV Bitrat, dan sebagainya guna memperbanyak anggota dan mempermudah perbaikan struktur keanggotaan serta melakukan diskusi dengan pengurusi dan perwakilan ekskul untuk mengatur struktur dan keanggotaan agar pembagian job desk tetap berjalan dengan efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan pemaparannya dengan rekan saya. Isu selanjutnya yaitu kurang tertatanya penjadwalan rutin ekskul secara general. Situation ekskul choir, BBD, B-Orkes, dan Bitrat merasa perlu akan adanya penjadwalan ulang secara general untuk seluruh ekskul maupun komunitas yang ada di SMA Negeri 3 Malang. Komplikasinya karena kurang tertatanya jadwal sehingga menyebabkan banyak masalah seperti jadwal ekskul yang bentrok, penataan ruang yang masih miscommunication, dan cara pembagian dan kepadatan jadwal ekskul di masa pandemi seperti ini. Question, bagaimana cara melakukan reschedule ekskul dengan efektif? Answer yang kami berikan yaitu perlu diadakannya penjadwalan secara jelas, general, dan efektif yang juga diorganisir dengan pihak sekolah yang bisa dilakukan dengan menyusun ulang timeline yang dilakukan oleh para ketum atau BPH tiap ekskul yang nantinya diupload di Google Calendar sehingga bisa diakses oleh seluruh pihak yang bersangkutan. Isu selanjutnya, publikasi dan transparansi jadwal ekskul. Situation, para anggota dari ekskul B-Choir, BBD, B-Orkes, dan Bitrat menginginkan adanya publikasi jadwal ekskul yang dapat diakses oleh seluruh siswa SMA Negeri 3 Malang. Komplikasinya ada dua. Yang pertama, kurang adanya publikasi atau transparansi mengenai pembagian jadwal tiap-tiap ekskul sehingga masih sering terjadi miskom antara anggota ekskul. Yang kedua, sering terjadinya jadwal ekskul yang tidak pasti dan bertabrakan sehingga memunculkan kebingungan siswa yang mengikuti ekskul lebih dari satu. Kuesinya ada dua. Yang pertama, bagaimana cara melakukan publikasi penjadwalan ekskul dengan mudah dan efektif? Yang kedua, apakah fungsi dari adanya pemberlakuan kebijakan baru tersebut? Answer yang kami berikan, publikasi dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti di-share dalam bentuk dokumen atau PDF atau juga melalui website dan akun medsos sekolah. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya miskom dan bentrok jadwal ekskul bagi siswa yang mengikuti beberapa ekskul. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai POAC B-Choir Planning.
Memikirkan plus minus dari mengupgrade pelatih eksternal untuk menunjang kegiatan ekskul, baik pelatih maupun jadwal latihan, memikirkan cara efektif agar latihan tetap berjalan lancar dan efektif, dapat mengikuti lomba-lomba, memperhatikan anggota baru yang mungkin masih belum memiliki banyak pengalaman. Organizingnya, kegiatan diskusi dikoordinir dan dilakukan oleh anggota Sekbid 8, pembina Sekbid 8, dan juga anggota dari ekskul Bichoir. Actuating. Yang pertama, melakukan koordinasi antara anggota ekskul dengan anggota dan pembina Sekbid 8 tentang pengupgradean unsur ekskul. Kedua, koordinasi dan menanyakan pendapat anggota ekskul mengenai bagaimana melaksanakan ekskul yang efektif di masa pandemi yang kemudian diajukan kepada pihak kesiswaan. Dan yang ketiga, menanyakan apa saja kendala kepada anggota baru agar latihan dapat terkontrol dan terus berprogres. Controllingnya, Badan Pengurus Harian Ekskul menyiapkan laporan berkala mengenai progres ataupun kendala selama ekskul berlangsung. BPA Ekskul menyetorkan kepada pihak Sekbid 8 yang nantinya dilaporkan kepada pembina Sekbid 8 dan kesiswaan. POEC BBD. Planning memikirkan plus minus. Kemudian yang kedua, mencarikan tempat latihan untuk BBD saat PSCS karena pandemi tidak diperkenalkan latihan di sekolah. Yang ketiga, memikirkan solusi agar hasil latihan bisa maksimal meski waktu latihan dikurangi karena pandemi. Yang keempat, dampak dan manfaat jika ekskul BBD diikutkan dalam perlombaan SEF tahun depan. Organizingnya, kegiatan diskusi dikoordinir dan dilakukan oleh anggota Sekbid 8, pembina Sekbid 8, dan juga anggota dari ekskul Bawi Karsu Base Dancer, serta perwakilan PSCS dan SEF. Actuating. Pertama, pihak Sekbid 8 dan perwakilan BBD berkonsultasi dengan kesiswaan atau pembina Sekbid 8 mengenai solusi atau titik terang dari masalah tersebut. Contohnya mengadakan latihan sip-sipan serta membahas mengenai SEF. Yang kedua, jika terpaksa latihan di studio, maka melakukan diskusi mengenai persyaratan dan pembayaran dana dengan pihak anggota Sekbid dan perwakilan PSCS. Dan yang terakhir, pengkomunikasian dengan kesiswaan dan pihak terkait mengenai tambahan lomba dance dalam SEF. Controllingnya, ketua atau perwakilan dari ekskul BBD setiap melakukan kegiatan bisa laporan mengenai proses kegiatan, yaitu yang dilaporkan seperti tempat, waktu, dan sebagainya kepada pihak Sekbid 8. Dan perwakilan Sekbid 8 mengawasi apakah kegiatan tersebut memenuhi syarat pembina Sekbid 8 untuk melakukan latihan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan, selanjutnya adalah PUAC dari Ekskul Bitrat. Planningnya, melakukan promosi atau membuat proyek agar menarik perhatian dan banyak yang mendaftar Ekskul Bitrat. Yang kedua, memikirkan solusi dan cara agar siswa yang berpartisipasi lebih banyak dan membuat Ekskul Bitrat agar tetap terlaksana. Organizing, perwakilan atau ketum Ekskul Bitrat, anggota dan pembina Sekbid 8. Actuating, pengimplementasian proyek dan koordinasi dengan pihak terkait. Yang kedua, mendiskusikan dengan anggota ekskul untuk memilah cara-cara apa saja yang dapat dilakukan untuk promosi ekskul. Contohnya dengan edukasi lewat sosmed atau konten-konten lain-lainnya yang nantinya bisa dilakukan dengan diskusi Sekbid dengan Sekbid 9. Controllingnya, perwakilan Sekbid 8 melakukan pengawasan dan sebagai reminder mengenai hasil keputusan penambahan anggota yang berurusan dengan ekskul Bitrat. Kedua, pengawasan dari perwakilan atau ketum ekskul Bitrat mengenai pendapat anggotanya terkait keputusan penambahan dan pengefektifan uang kas dan pengadaan konten dengan ekskul atau Sekbid lain. Next. Selanjutnya adalah PUAC dari P-Orkes. Planningnya memikirkan solusi untuk membayar fee pelatih karena mahal dan jumlah anggota yang tergolong sedikit sehingga tidak mencukupi fee pelatih. Organizing, kegiatan diskusi dikoordinir dan dilakukan oleh anggota Sekbid 8, pembina Sekbid 8, dan juga anggota atau perwakilan dari P-Orkes. Actuating, yang pertama, anggota atau perwakilan ekskul P-Orkes melakukan konsultasi dengan pihak Sekbid 8 dan pembinanya. Jika sudah ada beberapa opsi, pihak Sekbid 8 berdiskusi dengan bendahara OSIS dan sekolah serta pembina Sekbid 8 mengenai dana pengembangan ekskul sekolah apakah bisa dihadirkan dari sekolah. Lalu mengkoordinasikan dengan anggota ekskul jika kemungkinan terburuk yaitu kas ditambah atau lebih diefektifkan lagi yang nantinya mungkin akan lebih memberatkan anggota. Kemudian melakukan promosi atau membuat proyek agar menarik perhatian dan banyak yang mendaftar. Controllingnya yaitu
Perwakilan Sekbid 8 melakukan pengawasan dan sebagai konsultator mengenai hasil keputusan cara pengadaan dana baik dari ekskul maupun sekolah. Yang kedua, pengawasan dari perwakilan atau ketum ekskul orkes mengenai pendapat anggotanya jika menambah atau mengefektifkan kas. Sekian presentasi dari hasil tugas LDK agenda 6 kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.